Selamat siang sahabat Kompas.com, jumpa lagi di live news update bersama saya Nastasya. Kasus penganiayaan anak pengurus Gerakan Pemuda atau GP Ansor David Ozora oleh Mario Dendi Satrio memasuki babak baru. Kini, salah satu pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum yakni AG akan segera menjalani proses sidang. Berkas perkara AG telah dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Mantovani, AG akan disidang lebih dulu daripada dua tersangka lainnya, yakni Mario dan Shane Lucas. Hal ini disebabkan karena usia AG yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, ia akan dilindungi UU Perlindungan Anak. Tak hanya itu, Kejaksaan juga akan mengecek kondisi David untuk dijadikan pertimbangan dalam menyusun dakwaan. Jadi kunjungan kami ke sini adalah untuk mengecek ya kondisi dari korban korban penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka M dan kawan-kawan. Kami ingin melihat kondisinya sudah sejauh apa gitu. Nah, oleh karena itu alhamdulillah kami sudah ke sini dan melihat langsung. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa saat ini beberapa SPDP untuk para tersangka sudah masuk ke kami, dan bahkan untuk tersangka A itu sudah masuk berkas perkaranya ke kami dan sedang kami teliti, kami pelajari gitu. Bagaimana unsur-unsurnya sehingga memenuhi unsur pasal-pasal yang terkait, yaitu pasal tentang penganiayaan berat. Sebagai pelaku anak, AG tentunya tak begitu saja dilepaskan untuk menjalani proses hukum. AG akan didampingi dan juga dilindungi oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA. Terkait upaya perlindungan AG ini, saya akan berbincang-bincang dengan Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait. Oke, baik. Halo Pak Aris, salam sehat Pak Aris. Apa Salam kabarnya sehat, hari selamat ini? pagi. Oke, baik. Nah, Pak Aris, nih, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kan menyatakan bahwa sidang perkara penganiayaan David Ozora dengan pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum yakni AG ini akan digelar lebih dulu dibandingkan terdakwa lainnya. Nah, beberapa waktu lalu, Anda juga mengatakan bahwa Komnas PA juga akan berupaya untuk mendampingi dan juga melindungi AG. Nah, apakah dengan terkait persidangan ini, apakah perlindungan PA dari Komnas PA masih akan berlaku untuk AG? Iya, saya kira karena AG adalah berusia di bawah 18 tahun, persisnya di 15 tahun, maka Komnas Perlindungan Anak sebagai organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan dukungan UNICEF dan masyarakat berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum dalam kategori anak yang perlu dilindungi karena anak ini merupakan anak yang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Nah, tentu ini percepatan yang dilakukan Polda Metro Jaya untuk menyampaikan ke Jaksa Penuntut Umum itu adalah sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Karena selama dan semaksimal mungkin waktu 15 hari sudah harus dan wajib diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Itu adalah perintah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Saya kira ini yang dijalankan oleh para penegak hukum, berbeda dengan Mario Dandi dan SL itu dia bisa ditahan lebih dari 20 hari ya. Katakan kalau belum cukup bukti maka ditambahkan 20 hari lagi. Kalau untuk AG ini yang pertama tentu dititipkan di rumah kesejahteraan sosial anak 7 hari pertama. Nah, lalu kemudian kalau belum lengkap berkas-berkasnya bisa ditambahkan 8 hari, jadi berjumlah 15 hari. Saya kira itu yang dilakukan oleh
Polda Metro Jaya, dan itu adalah perintah dari undang-undang. Nah, tentunya Komnas Perlindungan Anak dalam perspektif perlindungan anak, perspektif anak, dan anak mempunyai perlindungan khusus, maka AG ya sekalipun dia melakukan tindak pidana, maka proses hukum tindak perlindungan khususnya harus ada pada diri AG. Misalnya apa? Dia dalam persidangan nanti kalau semua unsur-unsur sudah dipenuhi, di mana kategorinya anak berkonflik dengan hukum dan menjadi pelaku, maka nanti proses persidangan itu juga tertutup. Itulah yang dimaksud perlindungan khusus yang pertama. Dan hakimnya juga harus ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagai hakim anak. Itulah artinya supaya anak ini sebebas-bebasnya menyampaikan apa yang sedang terjadi dalam peristiwa itu. Lalu kemudian kalau pengadilan memutuskan pemidanaan misalnya, maka AG itu tidak bisa ditempatkan di tahanan orang dewasa. Dia harus steril dari komunitas orang dewasa. Itulah yang disebut dengan perlindungan khususnya. Perlindungan khusus yang lain, persidangan untuk AG itu berbeda dengan persidangan orang dewasa. Termasuk di dalamnya adalah Mario Dandi dan inisial SL itu. Itu saya kira bentuk-bentuk perlindungan yang terus diawasi oleh Komnas Perlindungan Anak. Jika dalam rekonstruksi yang kami nilai bahwa AG itu sebagai sungguh-sungguh sebagai pelaku, karena dia adalah orang yang melihat secara langsung kekerasan dilakukan oleh Mario Dandi, dan dia tidak menelarai atau menyetop terjadinya kekerasan itu artinya bahwa dia ikut serta melihat dan mendukung terjadinya kekerasan terhadap adik kita David. Saya kira itu mungkin unsur-unsur yang bisa dinyatakan AG sebagai anak berkonflik dengan hukum dengan status pelaku. Baik, tadi Pak Aris sendiri sudah mengatakan beberapa perlindungan yang akan diberikan kepada AG sendiri. Tapi sebenarnya konkretnya upaya apa saja mungkin yang akan dilakukan Komnas PA untuk melindungi dan juga mendampingi AG? Iya, sampai sekarang memang kita sedang berusaha untuk menghubungi lawyer dari AG dan juga keluarga dari AG, tetapi belum berhasil. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi paling tidak diminta atau tidak diminta atau diperbolehkan bahwa kewajiban tugas fungsi Komnas Perlindungan Anak terus memantau paling tidak proses persidangan yang akan terjadi setelah nanti pihak Polda Metro Jaya menyerahkan itu kepada jaksa penuntut umum. Saya kira itu yang kami lakukan, karena lembaga ini diminta atau tidak diminta kalau terjadi dan kita ketahui ada kekerasan, baik dia sebagai pelaku maupun sebagai korban, maka kewajiban Komnas Perlindungan Anak lah untuk paling tidak memantau apa yang akan terjadi dalam proses hukum yang dialami atau dihadapi oleh AG. Baik. Nah, berarti sampai saat ini memang belum ada komunikasi yang terjalin antara AG maupun dengan lawyer-nya sendiri terkait upaya perlindungan dari Komnas PA ini sendiri? Iya, betul, itu tepat sekali, karena mungkin ada hal-hal teknis yang lain yang harus diberikan kepada kita. Tetapi sekali lagi tugas dan fungsi dari Komnas Perlindungan yang dibentuk di negeri ini adalah diminta atau tidak diminta, kalau terbukti dan diketahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap anak, baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban, itu adalah kewajiban dari Komnas Perlindungan Anak. Tentunya kita akan memberikan nasihat-nasihat hukum, memberikan hal-hal teknis agar anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum itu betul-betul diperiksa secara baik dalam perspektif perlindungan anak. Karena apa? Komnas Perlindungan Anak selalu hadir untuk anak Indonesia, non diskriminasi begitu. Oke, baik Pak Des. Nah, kalau misalnya kita melihat rekonstruksi kasus yang digelar pada beberapa waktu lalu, AG ini tampak merokok pada saat kejadian, dan juga saksi berinisial M yang ada di TKP juga menyebut AG tidak memberikan pertolongan pada David. Dan menurut Komnas PA sendiri, apa pandangan Anda mengenai perilaku AG dan juga keterlibatannya dalam perkara ini? Yang pertama tentu dari hasil rekonstruksi yang saya analisis,
bahwa telah terjadi pembiaran terjadinya kekerasan dilakukan oleh Mario Dandi dan kawannya. Artinya ikut serta membiarkan terjadinya kekerasan karena itu merupakan tindak pidana. Lalu yang kedua dari rekonstruksi itu adalah tak lazim ya seorang putri remaja mempertontonkan di dalam adegan kekerasan yang begitu keji dan kejam itu sambil merokok. Itu adalah perilaku. Jadi tadi adalah merupakan tindak pidana yang dibiarkan, itu yang pertama. Yang kedua, AG mempertontonkan perilaku yang tidak lazim seperti remaja-remaja yang ada di lingkungan sosial anak di Indonesia. Yang ketiga, terjadi perilaku membiarkan terjadinya kekerasan itu sekalipun saksi N yang melihat pada saat itu minta tolong kepada AG agar menopangkan kepala dari David sebagai korban yang begitu sudah tidak bisa terangkat lagi karena begitu parah, dan itu menolaknya, itu adalah sebuah menunjukkan perilaku yang memperkuat membiarkan terjadinya kekerasan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, perilaku lalu kemudian tindak pidana yang dia lihat dan tidak di stop atau dibiarkan, itu adalah perilaku yang bisa memberatkan AG sebagai pelaku, termasuk di dalamnya pelaku tindak kekerasan terhadap Mario Dandi walaupun secara fisik tidak dilakukan. Baik, dengan mungkin peran dan juga keterlibatan AG sendiri dalam kasus ini, dan juga mempertimbangkan status AG ini sebagai anak yang dilindungi oleh hukum, menurut Anda seperti apa nanti hukuman yang mungkin akan dijatuhkan hakim kepada AG sendiri, jika kita melihat peran dan juga statusnya sebagai anak? Nah, kalau AG terbukti sebagai pelaku terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Mario Dandi, maka proses hukum nantinya kalau itu dipenuhi unsur-unsurnya, maka persidangan itu akan digelar di pengadilan. Atau majelis hakim nanti menggunakan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, berlaku secara universal, baik itu undang-undang yang berlaku di Indonesia, maka hukuman terhadap AG sebagai pelaku yang terbukti sebagai pelaku itu dapat dihukum 10 tahun maksimal, ya, tidak lebih dari 10 tahun, dan pidana pokok yang 10 tahun itu pun dijalani sepertiga dari pidana pokok yang 10 tahun. Apa artinya? Bahwa hakim tidak bisa menghukum lebih dari 10 tahun, bahkan ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati, dan itu berlaku secara universal, bukan hanya di Indonesia. Nah, itulah yang disebut dengan perlindungan khususnya. Selain persidangan tertutup, hakimnya juga hakim anak, lalu kalau pemidanaan diputuskan 10 tahun dan hanya setengah dijalankan oleh AG, dan AG juga tidak boleh ditempatkan di tahanan oleh orang dewasa. Itulah perlindungan khusus yang berlaku dalam perspektif perlindungan anak. Itu diperintahkan oleh undang-undang. Saya kira ini adalah bukan pendapat hukum dari Komnas Perlindungan Anak, tetapi itulah ketentuan undang-undang yang berlaku secara universal. Oke, baik. AG ini kan berarti AG ini bisa saja dihukum di atas 5 tahun penjara. Sejauh ini kan berdasarkan pasal yang akan dikenakan, dan kita mungkin masih harus menunggu ya proses hukum selanjutnya seperti apa, dan juga bagaimana dakwaan jaksa hingga nanti tuntutannya dan juga putusan dari hakim sendiri. Nah, apakah mungkin Komnas PA akan memperjuangkan pengurangan hukuman dan juga mungkin pelindungan-pelindungan agar AG ini tidak dihukum terlalu berat? Saya kira Komnas Perlindungan Anak sebagai organisasi perlindungan anak di Indonesia tidak dibenarkan untuk melakukan intervensi terhadap apa yang akan diputuskan oleh majelis hakim. Nah, tentu majelis hakim kita harapkan dalam perspektif perlindungan anak, maka menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana setiap anak yang melakukan tindak pidana, putusan hakim tidak lebih dari 10 tahun. Hanya itu saja. Karena apa? Karena ada pengurangan di situ, baik itu 10 tahun nanti diputuskan oleh hakim, atau 5 tahun, atau 8 tahun, hanya sepertiga
dari pidana pokoknya lah yang akan dijalani oleh AG. Itulah salah satu bentuk perlindungan khususnya kepada anak ketika dia terbukti melakukan tindak pidana. Itu saya kira yang akan kita lakukan, karena apapun yang akan diputuskan hakim itu adalah demi keadilan dan demi masa depan dari anak-anak itu sendiri atau demi masa depan AG. Tentu saya berharap ini putusan akan mencerminkan efek jerah supaya ini menjadi edukasi kepada anak-anak remaja kita yang ada di Indonesia agar betul-betul paham terhadap apa yang akan dilakukan dan dampak apa yang dilakukannya itu. Ini penting sekali sebagai momen untuk mensosialisasi, mengedukasi anak-anak remaja kita yang jangan sampai mempunyai perilaku seperti AG. Nah, baik Pak Aris, kita juga tahu beberapa waktu lalu bahwa LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini menolak perlindungan terhadap AG. Nah, bagaimana pandangan Anda dalam melihat hal tersebut, Pak Aris? Ya, saya kira kan ada kriteria-kriteria yang saya tahu di LPSK itu ada perlindungan khusus, misalnya perlindungan fisik, ya kan, perlindungan dari ancaman, intimidasi dan sebagainya. Mungkin LPSK belum bisa melihat betapa perlunya perlindungan terhadap AG ini. Saya kira kan ada kriteria dan ketentuan undang-undang yang patut dipatuhi oleh LPSK. Salah satu misalnya, apakah perlu mendapat perlindungan secara fisik, perlindungan terhadap ancaman, intimidasi dan seterusnya. Saya kira apa yang diputuskan oleh LPSK sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan bunyi dari ketentuan undang-undang itu. Karena Komnas Perlindungan Anak seringkali kita mengajukan ke LPSK sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada, mereka dibantu dan mereka menerima perlindungan terhadap korban-korban. Seperti kasusnya kejahatan seksual yang dilakukan oleh pengelola sekolah Selamat Pagi Indonesia yang di Batu. Ketika kita mengajukan perlindungan khusus kepada LPSK, mereka kabulkan karena kriteria yang ada pada undang-undang itu terpenuhi. Kalau begitu, mungkin apakah ada rencana dari Komnas PA untuk mengajukan AG ke LPSK sendiri nih, Pak Aris? Saya kira nggak ada lagi kan, karena mereka sudah menolak itu karena sesuai dengan kriteria. Ini bukan diskriminasi, tetapi mungkin itu tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang harus dijalankan oleh LPSK. Jadi saya kira ketika ditolak, tentunya itu mubazir kalau kita meminta lagi dan sebagainya. Perlindungan khususnya kan sudah ada. Misalnya kalau memang terbukti sebagai pelaku, sebagai anak berkonflik dengan hukum, dan tadi seperti yang saya terangkan, di rekonstruksi itu ternyata pelaku membiarkan terjadinya kekerasan, unsur-unsurnya itu terpenuhi, dan pidananya akan dijalani, tetapi mendapatkan perlindungan khusus. Pengurangan dari menjalani pidana pokoknya, tidak ditahan di tempat orang dewasa, sidangnya sidang tertutup, hakimnya juga harus ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagai hakim anak. Itu adalah sebuah perlindungan yang sudah cukup, saya kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris atas waktunya hari ini sudah bergabung dengan News Update hari ini. Terima kasih dan salam sehat, Pak Aris. Salam sehat juga. Terima kasih. Lantas bagaimana dengan tersangka Mario Dendi dan Shane Lucas? Berkas perkara kedua tersangka tersebut saat ini masih dalam tahap penyidikan. Tepatnya pada Kamis 16 Maret 2023, keduanya baru saja menjalani pemeriksaan oleh tim ahli psikologi forensik. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut, otopsi psikologi dilakukan guna mendalami latar belakang dan perilaku Mario dan Shane sebagai tersangka. Selanjutnya, hasil pemeriksaan itu akan dianalisis dan diteliti oleh tim ahli dan dicari keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka. Psikolog forensik ini melakukan otopsi forensik. Terus kemudian melalui keahlian yang spesifik tentunya dalam proses penegakan hukum dengan menerapkan metode dan konsep ya, pada khususnya psikologis pada proses penyidikan. Kemudian pemeriksaan psikolog forensik ini nanti
akan melakukan kajian dan penelitian terhadap perilaku dari pelaku atau tersangka ya dalam proses hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Di tengah proses penyidikan kasus penganiayaan yang dihadapi oleh Mario Dendi, Shane Lucas, dan AG, kini mereka berpotensi untuk terjerat kasus lain. Ketiganya terancam terkena pasal pencemaran nama baik. Pasalnya, seorang wanita bernama Anastasia Pretia Amanda alias APA tak terima dituding sebagai pembisik Mario Dendi yang berujung pada penganiayaan David. Alhasil, Amanda dan kuasa hukumnya melaporkan Mario, Shane, dan AG ke Polda Metro Jaya. Terkait hal itu, Trunoyono memastikan bahwa laporan Amanda telah ditindaklanjuti oleh Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan di Treskrimum Polda Metro Jaya. Penyidik nantinya juga akan melakukan pemeriksaan dengan memanggil saksi-saksi yang berkaitan. Menanggapi dugaan keterlibatan Amanda, keluarga David pun turut berkomentar. Perwakilan keluarga David yakni Alto Luger menilai aksi Amanda membisiki Mario Dendi hingga berujung pada penganiayaan itu tidak memiliki kaitan dengan keseluruhan perkara. Pertama, penganiayaan itu hanya melibatkan 3 orang tersangka, lantaran ketiganya diduga kuat melakukan perencanaan. Kedua, hanya Mario, Shane Lucas, dan AG yang berada di lokasi penganiayaan saat kejadian. Ketiga, keluarga korban menganggap Amanda tidak memiliki motif tertentu saat memberitahu Mario tentang perbuatan tidak baik David terhadap AG. Oleh karena itu, keluarga korban tidak berniat untuk mendorong agar Amanda turut ditetapkan sebagai tersangka. Nah, sahabat Kompas.com, itu dia tadi update terkini mengenai kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dendi Satrio. Kalau begitu, saya pamit undur diri. Jangan lupa untuk simak terus informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com, jernih melihat dunia.